Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bermodalkan iman dan takwa itulah kita akan merasakan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 mata yang pada hari kiamat nanti di akhirat kelak tidak akan menangis. Yang pertama, mata yang menangis ketika di dunia karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang dipalingkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama mata yang menangis ketika di dunia karena takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang dipalingkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang hamba Allah yang bernama Fudail bin Iyad. Hamba Allah ini suka mabuk-mabukan, bermaksiat, melawan kepada Allah. Lalu pada suatu ketika Fudail bin Iyad ini pulang dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mabuk dia pulang. Lalu dia dengar seseorang membaca ayat Allah. Ayat yang dia dengar itu adalah surah Al-Hadid ayat 16. Dari yang didengar itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia pahami yang artinya adalah belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk
mengingat kepada Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Pertanyaannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dipahami oleh hamba Allah ini, belum jugakah tiba masanya dia? Belum juga tibakah masanya kepada kita untuk segera ingat kepada Allah, kembali kepada Allah? Padahal setiap hari kita mendengarkan ayat-ayat Allah, setiap hari kita mendengarkan pengajian-pengajian, setiap hari kita mendengarkan nasihat-nasihat. Terlebih lagi di zaman canggih hari ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang masih engkau tunggu, kata Allah? Apa lagi yang akan engkau tunggu, kata Allah? Fudail bin Iyad ini ketika mendengar ayat ini, dia meresap ke dalam dirinya, berguncang jiwanya, timbul rasa insaf. Akhirnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dia menjadi orang yang rajin menuntut ilmu, rajin berbuat baik, beramal soleh, taat dia kepada Allah. Dia sadari semua dosa-dosanya yang sudah berlalu. Menangis dia. Terbayang olehnya sudah berapa banyak minuman keras yang sudah dihabiskan. Mabuk-mabukan. Sudah banyak masa yang terbuang, waktu yang sudah terbuang. Terbayang olehnya. Banyak perbuatan pekerjaan sia-sia yang sudah ia lakukan, terbayang olehnya. Timbul rasa takutnya kepada Allah sehingga ia meneteskan air mata. Menangis dia sejadi-jadinya. Maka sesuai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang dapat memadamkan lautan api neraka adalah tetesan-tetesan air mata seorang hamba karena takut kepada Tuhannya. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini banyak salah yang disengaja ataupun tidak sengaja. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Wasari'u ila maghfirah. Allah panggil kita, segeralah kalian kepada ampunan Allah. Datanglah kalian, kata Allah. Maka memandang ke dalam diri kita. Atau mungkin dari hal lain yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Apa? Ketika kita pegang buku Yasin, surah Yasin yang ada yang 3 malam, 5 malam, 7 malam kita bertakziah. Sebelum kita buka yang halaman dalamnya, sebelum kita baca itu, tengok cover yang luarnya. Di situ berbagai macam tertulis. Banyak nama orang yang tertulis di situ. Si Fulan bin Fulan, lahir tahun 1969, wafat tahun 2019. Ketika itu kita baca, ya Allah, belum kita lagi membaca yang di dalamnya, bagian cover yang di luarnya yang kita baca itu menyentuh ke dalam hati kita. Terbayang oleh kita, ini umur saudaraku ini 50. Umurku saat ini berapa? 40 tahun. Kalau kita mampu merasakan ini salah satu jalan kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah. 40 tahun. Masih ada tersisa, kalau 50 tahun masih ada tersisa 10 tahun lagi. Apakah 10 tahun itu waktu yang lama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah?
Dari 0 sampai 40 tahun tak terasa oleh kita. Apatah lagi dari 40 ke 50. 10 tahun pergi kita hilir mudik ke sana kemari, habis. Ini menjadi renungan bagi kita. Kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Datang kita kepada Allah dengan tetesan air mata kita, mengakui sebuah perbuatan yang sudah kita lakukan. Apakah Allah marah kepada kita ketika kita menyampaikan hamba seperti ini, ya Allah? Masa lalu hamba seperti ini, ya Allah. Apakah Allah marah kepada kita? Menangis kita sejadi-jadinya. Apakah Allah akan mempermalukan kita di hadapan makhluk Allah yang lain? Tidak. Allah panggil para malaikatnya. Wahai para malaikatku, datang. Datang para malaikat. Lihatlah, wahai para malaikatku. Ini hambaku, dia datang kepadaku, sujud dia kepadaku dengan penuh tetesan air mata. Kalian semua, wahai para malaikat yang menjadi saksinya. Hari ini, saat ini, malam ini, detik ini, ku ampunkan segala dosa-dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janji Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Maka tak adakah terdetik di hati kita untuk kembali kepada Allah? Atau pertanyaannya, seumur hidup kita sampai usia kita hari ini, sudah berapa kali kita meneteskan air mata di hadapan Allah karena takut kepada Allah? Takut kepada Allah dengan semua hal, banyak hal yang sudah kita lakukan. Banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita bisa menginsafi hal ini, menangis kita di dunia, di hari akhirat nanti kita tidak akan menangis. Menangis karena takut kita kepada Allah. Menangis karena malu dengan perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan, banyak dosa yang sudah kita perbuat. Menangis kita sejadi-jadinya mohon ampun kepada Allah di dunia ini. Di hari akhir nanti kita tidak akan menangis lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Para pejuang agama Allah tak tidur dia, siang malam bergerilya ke sana kemari. Untuk apa? Mempertahankan agama Allah. Mata yang tidak tidur di dunia karena hal ini, di hari akhirat nanti tidak akan menangis di hadapan Allah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin dimuliakan oleh Allah? Karena besok di hari akhirat, pada ayat yang ke-15 kata Allah, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apapun tebusan yang kita berikan kepada Allah, nak menyogok Allah, tak akan diterima oleh Allah. Nak kita persembahkan apapun, emas sebesar bukit Uhud, bahkan sebesar dunia ini, tak akan diterima oleh Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa memandang introspeksi ke dalam setiap diri kita, sehingga muncul di hati kita, di diri kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu menunjukkan kita takut kepada Allah adalah
dengan tetesan-tetesan air mata kita. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, salah satu yang dapat memadamkan lautan api neraka adalah tetesan-tetesan air mata seorang hamba karena takut kepada Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Qimis salat.